Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitsa Nailul Fauziah, NIM 2402111059116 dengan mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini, saya akan membuat kampanye praktik baik dengan judul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD untuk mengembangkan sikap kerjasama pada materi bangun datar dan bangun ruang, mata pelajaran matematika kelas 2 BSDN Jember Lor 5. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penerapannya, mari kita ingat kembali tentang scaffolding dan ZPD. Scaffolding merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan bantuan atau dukungan yang diberikan oleh guru atau ahli kepada siswa selama proses belajar. Tujuannya adalah membantu siswa mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan memberikan panduan atau bantuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Scaffolding dirancang secara bertahap dengan peningkatan kemampuan siswa, sehingga mereka dapat mandiri dalam memahami dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu ZPD, Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD, adalah konsep yang dikembangkan oleh psikolog Lev Vygotsky. Ini mengacu pada rentang antara apa yang dapat dicapai siswa secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan atau dukungan. Dalam ZPD, siswa berada pada titik di mana mereka dapat mengatasi tugas atau konsep dengan bantuan, tetapi belum dapat melakukannya sepenuhnya sendiri. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD untuk mengembangkan sikap kerjasama melibatkan guru memberikan bantuan dan panduan bertahap kepada siswa saat mereka belajar bersama dalam menyelesaikan tugas ataupun proyek. Dukungan ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa dengan tujuan merangsang kolaborasi dan interaksi positif di antara mereka. Selanjutnya yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Hasil positif yang dicapai melibatkan peningkatan kemampuan siswa untuk bekerja sama secara efektif. Dengan bantuan yang tepat pada ZPD, siswa dapat mengatasi tugas kelompok dengan lebih baik, saling mendukung, dan membangun keterampilan kerjasama. Hasil ini juga mencakup peningkatan rasa percaya diri dan motivasi siswa dalam konteks kerja tim ataupun kerjasama. Dan yang terakhir, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Pembelajaran dari penerapan scaffolding pada ZPD menunjukkan pentingnya personalisasi dukungan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan individual. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan peserta didik dan dapat merancang intervensi scaffolding dengan tepat. Replikasi dari pendekatan ini memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan guru dalam mendeteksi ZPD peserta didik, serta memberikan dukungan yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk mengembangkan sikap kerjasama pada materi bangun datar dan bangun ruang mata pelajaran matematika kelas 2 BSDN Jember Lor 5. Nah, di sini ada ketiga kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Pada kegiatan awal yang harus dilakukan yaitu identifikasi ZPD. Nah, di sini guru perlu memahami tingkat kemampuan individu dan mengidentifikasi ZPD masing-masing peserta didik. Adapun untuk identifikasi ZPD ini dapat dilakukan dengan melakukan asesmen diagnostik. Bisa dilakukan dengan asesmen diagnostik kognitif ataupun asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ada 4 tahap, yaitu yang pertama pembentukan kelompok, yang kedua penerapan scaffolding pada ZPD, yang ketiga kerja kelompok, dan yang keempat presentasi hasil. Nah, pada pembentukan kelompok, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diberikan tugas terkait bangun datar dan bangun ruang. Untuk kelompoknya sendiri disesuaikan dengan asesmen diagnostik yang telah dilakukan pada kegiatan awal. Selanjutnya yaitu penerapan scaffolding pada ZPD. Di sini guru memberikan bantuan dan panduan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kelompok.
Scaffolding ini dapat berupa petunjuk langkah demi langkah, pertanyaan panduan, atau model pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu kerja kelompok. Jadi di sini siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang melibatkan penerapan konsep bangun ruang dan bangun datar. Dalam proses ini, mereka diajak untuk saling mendukung, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Dan yang terakhir yaitu presentasi hasil. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini akan dilakukan refleksi, jadi siswa dan guru akan bersama-sama merenungkan pengalaman belajar hari ini. Mereka membahas bagaimana kerjasama yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi dan apakah ada hambatan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu penguatan. Di sini guru mengingatkan siswa tentang nilai-nilai positif dari kerjasama seperti saling menghargai, mendengarkan pendapat orang lain, dan bekerja sama mencapai tujuan bersama. Setelah ini ada cuplikan video berupa penerapan scaffolding pada Zone of Personal Development untuk mengembangkan sikap kerjasama pada materi bangun datar dan bangun ruang. Halaman 81. Yang nggak punya gabung sama teman. Adapun kesimpulan dari kampanye praktik baik yang telah saya sampaikan yaitu penerapan scaffolding pada ZPD untuk bangun datar dan bangun ruang di kelas 2B SDN Jember Lor 5 berhasil mengembangkan sikap kerjasama siswa. Pendekatan ini membuktikan efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan membangun nilai-nilai kerjasama pada pembelajaran matematika di tingkat SD. Sekian kampanye praktik baik yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.